Sejak kapan Roh Kudus kelihatan menjadi manusia, Pak? Karena roh juga itu yang hidup di... Menurut swasta, Trinitas adalah 3 pribadi, 1 hakikat. Kalau Saya bertanya artinya, apakah ketiga-tiganya yang selalu menyatu ini dikandung Bunda Maria 9 bulan? Dijawab, Pak. Dengar dulu kan. Apakah Allah Bapa ikut dikandung Bunda Maria? Ya rohnya kan, roh Allah. Saya Roh Allah tanya, yang membuasi. apakah Allah Bapa Yesus dikubur? Yang mana yang dikubur, Pak? 3 hari 3 malam. Ya. Tadi Anda mengatakan selalu menyatu. Jika yang dikubur lu pisahin, Pak. Ya, betul. Itu nggak adil namanya. Betul. Itu nggak adil Yang namanya. Yang mati di tiang salib siapa? Iya, Yesus yang mati, tapi kan bangkit lagi itu. Maka siapa yang mati baru saja mati. Tuhan kami. Yang mati dikubur siapa, Pak? Yang mati dikubur itu Yesus. Yesus pernah mati nggak, Pak? Nggak pernah. Menurut Anda Yesus Tuhan apa bukan? Dia Tuhan dan dia Allah. Apakah Yesus yang menciptakan alam semesta ini? Ya betul, bersama-sama dengan Allah. Oke, saya ikutin. Yesus adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Oke, saya ikutin. Kalau Yesus itu adalah Allah Bapa dan Allah Roh, artinya waktu digantung mati di tiang salib, Allah Bapa, Allah Roh Kudus juga mati gitu. Dipisah. Tadi Anda mengatakan yang menciptakan alam semesta siapa, Pak? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Baik, yang menciptakan manusia siapa, Pak? Sama. Jadi yang menciptakan Bunda Maria siapa, Pak? Sama. Berarti Yesus menciptakan ibu kandungnya, betul? Ya betul. Betul. Astagfirullahaladzim, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan beri kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi antara saudara-saudara muslim kita ya dengan saudara Kristen, yang mana topik yang dibahas di sini masih memperdebatkan ketuhanan Yesus ya, yang diyakini sebagai Tuhan oleh saudara-saudara dari Kristen. Dan lucunya di sini ketika saudara Kristen ini dicerca dengan pertanyaan-pertanyaan yang logis ya, untuk mengejar apakah benar Yesus itu Tuhan atau tidak, dan saudara dari Kristen tidak mampu untuk menjelaskan dengan jawaban yang tepat ya, yang tentunya yang bisa diterima oleh akal pikiran kita yang logis. Dan kemudian juga di poin kedua ada pembahasan perkembangan umat Kristen di Indonesia ya, berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu terjadi perubahan antara pemeluk agama Islam dan Kristen. Nah, bagaimana nanti kelucuan saudara Kristen ini menjawab begitu banyak pertanyaan yang diajukan oleh Bang Andi ya. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, serta di share. Dan kita dukung juga channel-channel Islam lainnya ya, khususnya JCC, untuk terus membenteng umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan.
Apakah Roh Kudus 100% manusia, 100% Tuhan? Roh Kudus adalah roh yang ada juga di dalam diri Yesus. Apakah Roh Kudus 100% manusia dan 100% Tuhan? Iya. Iya. Sejak kapan Roh Kudus kelihatan menjadi manusia, Pak? Karena roh juga itu yang hidup di dalam Kristus. Sejak kapan Roh Kudus kelihatan menjadi manusia? Roh itu kan hidup dalam diri Kristus. Itu yang Sejak Bang, kalau begitu jadi kalau dia tergambar dalam diri Kristus, aduh susah Bang. berarti ini membantah swasta. Mereka adalah satu. Bentar Pak, menurut swasta. Bukan membantah. Bentar. Menurut swasta, Trinitas adalah 3 pribadi, 1 hakikat. Kalau semuanya pada diri Yesus bukan Trinitas. Loh, namanya saya kan Trinitas. Ketika 1 kali 1 kali 1 dalam diri 1. Yesus ada berapa pribadi? Ya 1 semua dong. Loh, Semuanya adalah 1. Mau bilang 3 dalam 1. Three-in-one itu namanya. Benar, ini kayaknya berbeda dengan swasta. Trinitas menurut Bapak seperti apa sih? Beda dengan swasta ini. Makanya kan saya bilang, saya kan Ya. makanya kan dari awal saya bilang, saya tidak mau memakai istilah Trinitas atau Oneness atau apa. Yang saya tahu bahwa Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu sama. Oke, gini aja deh, Sama persingkat. satu. Ini pribadinya beda-beda enggak? Biar biasa soal ini. Bentar, Bang. Ini pribadinya beda-beda enggak? Ya kalau membedakan itu membedakan pada waktu kapan, ya. Sebelum Yesus kan sebelum Yesus kan sudah ada Trinitas itu. Bentar. Sebelum Yesus kan sudah ada Trinitas itu. Kapan? Hanya Bang? Roh Allah. Dia Dari ada zaman sosok. permulaan, dari zaman penciptaan dong. Apakah Anda bisa menunjukkan ketika Yesus belum menjadi manusia bisa menunjukkan 3 pribadi? Sekarang saya tanyakan, ketika Al-Quran dibilang kami, Al-Quran? berapa orang? Aduh, kok Berapa? Iya, ya, bandingkan itu dia Yang bahasa Al-Quran kan satu berapa? teori bisa diijak bolak-balik. Kalian kok bilang kami, Allah berfirman kami, itu ada berapa orang? Bukan, Ada berapa? menunjukkan Ada berapa pribadi itu? Kami Ini di masalah apa deh? situ bukan menunjukkan pribadi. Kami di situ menunjukkan keagungan. Jadi untuk memahami Al-Quran jangan pakai Itu. kata bahasa Indonesia. Makanya aku bilang Saya- juga biar sama. Mas Dede, saya dulu. Keagungan Oke. itulah yang menggambarkan Baik. kemahakuasaannya. Jadi Dia mau sekolah ini yang aku satu. bilang, Gini Pak Christian. kalian Pak Christian, Pak Christian, dengerin dulu Pak. udara yang sama dengan yang aku hidup di sini. Iya, Itu Christian dulu, Pak. kekuasaan satu seperti itu. Iya Pak Christian, dengarkan dulu saya Pak. Apakah ketiga pribadi ini selalu menyatu atau kadang berpisah atau selalu menyatu selamanya? Menyatu dong, satu. Menyatu, baik. Menyatu itu ada saya pegang. Menyatu, artinya apakah Bunda Maria mengandung ketiga-tiganya menyatu ini? Nah, itu kan otak kalian yang Saya selalu bertanya, saya bertanya. Kamu membatasi. Iya kan. Loh, kok saya bertanya, saya tidak membatasi. Anda mengatakan tadi dari awal selalu menyatu. Saya bertanya artinya apakah ketiga-tiganya yang selalu menyatu ini dikandung Bunda Maria 9 bulan? Dijawab Pak. Dengar dulu kan, proses mengandungnya gimana sih? Kan udah tahu. Nggak usah proses, langsung mengandung. Apakah ketiga-tiganya dikandung? Kalau selalu menyatu. Jawab aja Pak. Loh, makanya saya bilang kalau kalian memahami itu dengan logika kalian ya susah. Ya dijawab aja, pakai. Mengandung ketiga-ketiganya. Yang dikandung Bunda Maria apa Pak? Maria mengandung kedagingan Yesus. Berarti berpisah dong Pak. Berarti berpisah dong. Kudus yang membuahi Roh Kudus atas kehendak Allah. Berarti berpisah Pak. Itu kan gitu. Berarti berpisah. Berarti boleh. Berarti dulu kan begitu diterapkan. Berarti berpisah. Roh Allah si Maria di Alkitab. Berarti berpisah. Roh Kudus menaungi Maria. Oh Berarti berpisah Dia Pak. mengandung dari Roh Kudus. Ya, tadi ada Pak, dengerin dulu baik-baik Pak, nggak usah panjang kesana kemari. Tadi dari awal ada kemari. dengerin dulu Pak, dengerin dulu. Tadi Bapak mengatakan
Trinitas ini selalu menyatu. Allah Bapa menyatu. Dengerin dulu Pak, Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus selalu menyatu, nggak pernah berpisah ya Pak. Deal ya? Ya. Deal. Artinya yang dikandung Bunda Maria apa Pak? Yang Mama ya Pak Yesus. Yesus. Kalau Bapak ikut dikandung nggak Bunda Maria? Gimana? Apakah Allah Bapa ikut dikandung Bunda Maria? Ya rohnya kan roh Allah. Saya Roh tanya, Allah yang membuasi. apakah Allah Bapa ikut dikandung Bunda Maria? Jadi waktu kamu di dalam Saya bertanya. di dalam kandungan ibumu. Saya Kamu bertanya masuk ke Pak, logika jawab seperti itu. aja. Bukan bolak-balik. Bukan Trinitas, yang diselebet bukan Trinitas dengan bapaknya, beda. Makanya. Ini Bapak kok masih Indonesia. Makanya Tuhan memberikan logika kepada Oke. manusia untuk bisa memahami kuasa Allah. Justru Kalau kamu ini memandang posisi, saya balikan lagi. Apakah waktu Justru kamu kalau Anda menghadiri ibumu, mengatakan- bapakmu nambah signifikan. nambah Signifikan. dari berapa ke berapa Pak? Ya, nambah signifikan kalau kalian melihat kalau mau lihat kalian datang ke gereja itu nambah signifikan. Sebentar. bikin Oke. kelihatan ya. Sekarang mendaftar dulu swasta. Berapa persen sekarang? Ntar dulu. Berapa Ya, persen Kristen? Jumat tanggal 3 September nih ya, masih Iya. ini nih. Ya. Iya. Jumat 3 September 2021 jam 7 malam. Ya. Jadi jumlah agama terbesar di dunia 2021 Kristen. Indonesia ini Ya sabar, ngomongin. makanya Indonesia. sabar. Iya, saya tunjukin sabar. Ya. Jadi tahun 2020 Kristen itu 2,3 miliar, sekarang naik jadi 2,4. Indonesia penduduknya berapa? Orang ngomong Indonesia lu muterin ke Australia, ke Zimbabwe, nggak usah Indonesia langsung aja. Waktu. Nggak usah dunia, sekarang nggak dunia Indonesia. Tuh, mana Indonesianya swasta? Mana Indonesianya? Sabar. Bukain dulu tuh yang terbaru kan. Iya, Betul, boleh, Kristen Raja. banyak bang, betul bang. Ada Katolik, ada Advent. Kita ini ngomongin Indonesia, dia ngomongin Zimbabwe, jadi kakak nyambung ngomongin. Kakaknya pakai akal budi. Heran saya. Bapak kasih datanya Jawa Barat semakin harus semakin Indonesia berkembang. itu semakin Indonesia itu semakin berkembang. Hanya kami nggak mau heboh-heboh, nggak kayak Oh, kalian. gitu. Biarkan. Terus kehebohan Anda data Pak, pakai data, jangan asumsi Pak. Ya bukan asumsi, kenyataan begitu. Kami Kenyataannya bagaimana? Sekarang kalau kami di memang- antar gereja itu di dunia Sekarang- penginjilan itu datanya terbuka. Oke, sekarang Bapak jawab dulu, dengerin Semakin dulu. banyak orang yang kita menangkan masuk kepada kebenaran dari kegelapan. Iya, sekarang saya tanya ke Anda, lebih banyak Kristen di Indonesia apa lebih banyak Muslim? Muslim. Jangan jawab Ibu. Lebih banyak Muslim, tapi Mungkin. Bentar. kan begitu masih lebih Iya, banyak. lebih banyak Muslim, tapi Muslimnya menurun gimana aja? Ya, tunggu. Ya misalnya dulu misalnya Saya kasih data 150 juta, sekarang tinggal 100 juta gitu. Saya kasih data dulu ya. Dengar ya. Menurut NU online, ya NU online ya, website-nya, itu presentasi umat Islam Indonesia tiap tahun terus menurun, bahkan beberapa puluh tahun lagi bahkan tidak mungkin terlampaui. Sorry. Sabar ya, kalau Kamu kita nyuci. Tunggu aku mau pindahin bajunya dulu. kenapa? Bukan teman lu Bang. Siapa itu? Baca terus ya, baca. Endingnya lu baca. Iya, makanya kita kan langsung ke bawah. Iya, endingnya lu baca. Iya. Lebih baik langsung ini kan. Dari 95% menjadi 85%. Ada anomali di dalam pusat Islam di Nusantara, kata Aji. Menurut dia, umat Islam dari waktu ke waktu seolah tidak berdaya di bidang politik. Misalnya tren suara politik umat Islam cenderung menurun, bla 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 bla. Angka 24 menjadi 2024 ya, ada tahun 2024 ya. Apaan ini? Ini kok kayak gini data statistik? Ya biarin aja dulu, jangan dibantah, biarin dulu aja dia berpolemik, gak apa-apa. Nanti kita kasih data resmi. Oh ya, silakan.
Nggak apa-apa lu baca dulu, Terus. pakai aja dulu. Ini data kamu kan, swasta? Saya itu kalau ngomong Kan itu. statistik dong, jangan berita. Statistik Ini ya. dari statistik dari Biro Pusat Statistik Kementerian. Sabar. Dari 88 turun 85 ya. Ini NU online loh. Saya bukan ini ya. Terus Yayasan Al Star nih ya. Al Islam berdasarkan apa nih? Riset ya. Bukan buka dulu berdasarkan data Pak Yon, malas gua buka. ya sudah. Kalian tunjukkan data kalian. Gitu. Ya, sekarang berapa persen Kristen di Indonesia menurut lu? Sampai detik ini. Ya udah. Bukan dulu data kalian. Enggak, menurut lu bro, berapa persen Kristen sekarang yang ada di Indonesia? Berapa persen? Ya kalian tunjukkan data kalian. Kenapa mesti jadi polemik sih? Enggak, saya tanya dulu, dari data yang kamu baca tadi itu, kamu simpulkan berapa persen Kristen di Indonesia? Ya udah, tunjukkan data kalian. Tidak ada masalah kan? Gimana sih? Oke lah, saya pakai datamu yang tadi. Pak, saya pakai datamu aja deh. Janganlah, itu kan data Tidak. dari sepihak. Iya, oke. Untuk Dia hanya oke. berkonsentrasi di NU, bukan Iya, udah. ada yang lain. Saya pakai data NU tadi. Sekarang berapa persen Kristen yang ada di Indonesia sesuai data tadi? Berapa persen? Nanti lebihnya saya pakai itulah Islam. Tidak apa-apa. Belum memudahkan ini kita. Berapa persen menurut Anda? Selebihnya Muslim lah. Apa di situ 85% Kristen atau Islam yang 15%? Apa gimana? Setuju nggak? Maksudnya gimana? Saya nggak paham. Setuju nggak kalau di Indonesia itu Kristen 90%, Muslim 10%? Setuju nggak? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin ya. Pintar. Udah selesai. Itu namanya bahasa tingkat tinggi swasta. Kenapa? Udah bahasa tingkat tinggi tadi, lu nggak paham. Iya. Jadi kita kan lihat nih. Oke, coba buka dulu dong. Saya screen lagi nih dari Tribun nih. Iya udah, yang jelas silakan sebutkan menurut Anda pakai data apapun itu sekarang ini di Indonesia Kristen tuh berapa persen? Saya nggak tahu. Yang Nggak tahu. Masa lu jadi Kristen nggak tahu sih? Aduh. Nanti dia pasti yang turun menurun terus tiap tahunnya. Nih, ini datanya nih Jawa Barat nih. Bacain aja. Hah? Bacain aja nggak apa-apa, kesian dia. Kan kelihatan lah. Nggak, biar netizen juga paham. Kecil kali di luar. Nah, ini maksudnya 97%, 1,8% itu siapa? Kristen. Nih, bentar. Ini Islam. Ini nggak jelas juga. 97 siapa? 1,81 siapa? Sebentar, swasta. Lu nggak sabaran banget lo. Nih, gua atas dulu. Nih Kristen kedua ya. Nih, Katolik ke 3, oke? Di Jawa Barat nih. Ini aja. Ini karena pemurtadan yang 2010 bro. Ya udah, nanti kita lihat lagi 2011 terus, oke, naik sampai 2021, oke? Ini Katolik 0,58%, Kristen 1,81%, Muslim Ini langsung ke 2021 bro. Apain, tenang aja lu, santai aja. Ada ketenagakan terus. Teguh swasta. Nanti biar bergerak gertang, lu cari dong statistik 2021. Oke. Aduh, Tribun lagi. Statistik. Tribun. Enggak statistik swasta. Enggak, kita harus baca dong.
Ini kan kredibel. Kecuali saya bawa dari Katolik online ya, itu, kalian nggak itu percaya. berita, semua berita-berita yang beredar sekarang itu disimpulkan, dimasukkan dalam neraca kabel namanya statistik supaya mudah dipahami. Udah berbentuk Excel, gampang tinggal di-enter. Ada jalan, sebentar swasta, ada jalan mudah untuk membaca, kamu cari jalan yang sulit. Itu loh, ini guru yang ngomongin loh, dengerin aja gitu loh. Udah swasta. Nah kayak gini nih, asik nih. Nih. Nah, ini statistik. Tuh. Nah, gampang lihatnya. Ya, silakan. Ayo. Menunjukkan dong, bro. Tuh, Katolik menurun. Indonesia. Ya sebentar, satu-satu dong. Ini Bogor, ini Jawa Barat kan. Oke, kita naik lagi. Mana? Gitu. Sekarang apa? DKI Indonesia. Tuh, Nggak ada ya. Pak Christian kemana ya? Masa Itu bang agama bang, sosial dan kedudukan itu. masa ya Yesus yang menciptakan ibu kandungnya ada Pak Christian. Mana? Jumlah kedudukan agama itu. Mana sih nggak kelihatan ya? Itu nomor 1. pinjam kacamata. Mau aku kayak nyariin nggak? Ya, Oh iya, Slayer. ada Slayer, nah ada Slayer, ya Slayer. Ini Oh itu udah keluar itu. Itu tadi udah keluar. Ada Slayer, ada Slayer, ada. Itu tadi udah keluar tadi. Itu akhirnya sudah keluar itu. enggak udah Pak, lu aja deh, lu aja deh Pak. Swasta pengen Indonesia. Itu enggak. Nggak usah dengar anu Udin, si Udin. Oh jangan Wikipedia lah, jangan Wikipedia. Ya. Slayer. Lu selawar mata lu masih awas lu. Kemlinya ke sini Bang Yan. Mana ya? Wecet. Jelas toh. Enggak, kadang-kadang gini ya sebenarnya teman-teman kita itu loh, fakta udah depan mata masih diputer gitu loh. Ya, realita itu ya kita harus ikuti apa adanya gitu loh. Katakanlah sejujurnya, maupun itu pahit gitu loh. Kita nggak boleh apa ya, menyembunyikan fakta dan data gitu. Kalau udah berbicara angka-angka, nggak ada lagi orang berasumsi. Angka-angka itu sudah eksak, tidak ada lagi penafsiran. 2 tambah 2 ya 4, nggak bisa ditafsir lagi itu. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, itu eksak, nggak ada lagi penafsiran. Enggak, swasta 1 tambah 1 1. Ya itu masalahnya. Jadi kalau berstatistik tuh ya begini gitu loh. Swasta waktu sekolah Ada ahli waktu bonar tuh bikin keren matematika gimana? Mana ahli bonar marasi? Gua harus Sudah beristirahat. Bagus tuh tadi tuh apa argumentasinya ya, lupa. Bagus banget tadi argumentasinya beliau. Ya, berarti emang tujuan Tuhan turun ke bumi itu untuk dibunuh. Emang kemarin baru saya bicara sama si Kadrun dan beberapa teman lain sama Samuel Siahaan itu Hasim tertikam. Iya, emang tujuannya Mana Slayer, mana jumlahnya? Swasta waktu sekolah matematika lu berapa itunya? ada Buka. maaf loh, bentar. Bukan Slayer. Kan tidak bisa dimatematikaiin. Masih Apa sih ini tambah kita bahas apa ini? Statistik 3 lumur 1. tidak mati. Enggak, statistik dulu kasih tuh kesian swasta itu. Nah iya, sebelum saya keluar semua. Dia mau tidur. Indonesia. Lupa ininya. Dulu ada lu terangin tuh. Dulu kan Ya itu yang ahli yang pakai itu. Kasih linknya Kak, Bang Yang ke Slayer. Enggak itu Itu Jawa Barat yang paling update mengenai apa pusat statistik itu Jawa Barat, yang lain-lain tuh nggak update. Oh, yang yang mewakili kan itu namanya sampel gitu swasta ya. Karena kalau Jawa Barat jadi ini sampel itu sudah mewakili semua. Itu kan namanya metode statis. Dengerin dulu.
ada namanya metode penelitian. Metode penelitian itu tidak semua kita ambil secara keseluruhan. Kita bisa Orang ambil Indonesia dong. kalau lu nggak pernah belajar statistik sih, aduh susah emang Bukan menjelaskan. soal itu ya, jumlahnya di Tasikmalaya berapa, Majalengka berapa, Ada. berapa. Ada itu tadi ada. Iya, itu kalau Jawa Barat. Bagaimana kamu bilang mewakili? Enggak, ini yang tadi Itu tuh sah. kalian ada lengkap. Gimana sih Itu lu? mulai Lu sih Oh, pakai Oh, ini kacamata udah juga masuk ada. nih Jogja nih. Jogja udah masuk, Jabar udah. Jogja ada nih gue nih Jogja nih. Jogja. Jogja naik itu 2021. Oh, jangan masukin Zimbabwe dulu, Zimbabwe nggak masuk. ini paling Indonesia nih. Iya ada nih, gue Jogja paling Jogja dulu ya. Udah saya screen nih. Tuh. Oh, dia. Itu Biasa dong. kalau ditanya gurunya, kenapa bisa kamu buat satu tambah satu? Jangan kesana dulu, Bu. Berlebar tuh. Kok bukan 3? Ih sedih. Terhitung sedih turun. bukan itu layar ini nih Ini ini Jogja. gua tutupin, tutup dulu nih. Kalau lo bisa lihat tuh kecil banget tuh, ayo Tahun berapa tuh? Gua bisa sih, bentar. Coba ntar dulu saya coba besarnya. 2021 tuh. Tuh, jelas tuh. Seluruh Indonesia. 6%. No, Oh, ini mah nggak per tahun ini. Oh, ini tahun 2010. Oke, ganti lagi. Ini aja udah Jogja dulu aja. Nggak mau Jawa Barat aja nggak bisa, gimana? Nggak apa-apa, bodo amat swasta mau nggak mau. Ini nih hasilnya. Ini bagus ini, soalnya kamu baru tahu juga yang Jogja loh, sedih loh ini. Nih ya, ini Islam turun Naik tuh. ini, turun semua. Karena meninggal Islam dunia. turun 90.000 ya, dari Karena meninggal 2017 ini. dunia. Ini Tritung Protestan turun 11.000. Tritung Katolik turun berapa nih? 3.000. Hindu naik kenceng banget, 12.000. Kayaknya corona nggak banyak di Bali. 12.000. Buddha turun 100. Konghucu sakit banget. Berapa nih? 5 kurang 4 1 2 2 8. 100 Berapa di sini? 141.000 turun Konghucu, kasihan. Iya, Tritung turun semua sih ini. Yang naik cuma Hindu kalau di Jogja. Mungkin Coba cari Yun, bantu cari yang paling banyak cerai dong. Yang paling banyak apa ya, bentar ya. Ngapain kok yang Jawa Barat? Ada koordinasinya dari dosen. Kalau Kalian ini betul ya. Bincang banyak ya. Yang namanya cerai muslim. Nggak lama lagi dibahas kuliah deh. Nggak beda biasanya. Bentar ya. Orang data populasi agama lu masuk ke dalamnya, yang banyak cerai ya pasti muslim lah, orang penduduknya banyak. Jumlah Mana sih lu? Masalah Tidak jujur di situ. Maksudnya gimana cara nyari cerai? Enggak, karena mereka tuh nggak ada cerai, nggak boleh. Jadi Ini nggak nampak. 2018 bersih Boleh, jangan menutup sesuatu, nggak apa-apa kok. Kita kan main-main doang. Siapa yang menutup sesuatu? Ngapain urusan ke situ gitu maksudnya? kami akui memang Islam banyak yang cerai, tapi permasalahan cerai itu kan ada masalah masing-masing, masalah ekonomi, masalah apa. Sebentar. Izinkan ini data yang akurat nih. Lari terus nih ini ya. Biar swasta paham nih. Biar terguncang. Mana kali ini ya. Ini saya ulang nih. Kang lihat dulu.
ulang ya. Angkanya gerak nggak? Lihat ya. Tuh. Bang, iniin bang. Oh, gini ya. Tuh. Ya, gitu bang. Mana ya? Waduh. Nah, ya angkanya tuh. Coba lagi bang, skip bang. Cilik. Aduh. Gue bilang juga apa lu? Gak bisa. Apa ribet? Jauh bedanya 200 ratusan dengan ribuan. Minta apa terus? Sejuta itu. Jutaan. Iya. Oh, ini mah populasi ya. Iya, terdapat tiap detik. Jadi kalau ada murtad masuk sini, kalau ada yang sahabat masuk sini, tiap detik terupdate. Ini datanya Tatang Sukarman. Kasih link ke saya bang, biar bisa diin mas saya biar gede. Asraminya Udah banget kok. Udah ini kok udah. Waduh, mana kali hilang lagi itu sih. Aduh, pakai HP ribet gua. Mana linknya? Itu tadi di bawah bang, data. Tadi di history. Ini. Data book. Udahlah, itu ini nih. Udah cukup lah, besar lah udah. Besar kak. Saya ulang ya. Jalan terus tuh. Ulang. Masih jalan terus ya? Nggak, diulang lagi coba. Ulang, belum jalan, berhenti dia. Tuh, itu musim tuh bergerak terus. Tengok tuh. Nih, update terus nih. Pokoknya kalau ada orang sahabat detik ini masuk langsung sini nih. Iya. Tuh, tengok tuh. Tengok 3 lawan kepala 2. Kepala 3 lawan kepala 2 nggak bisa dikejar. Kalau di Tritung ada talak nggak? Swasta. Nggak ada. Ini jelas ya. Ini gini ya, jadi yang Handi keluarin ini data nanti untuk sampai Dibantah lagi data gua kasih data lain. ya 2050 kan Handi yang kamu buka nih kan. 2010 sampai 2050. Iya, diperkirakan akan mencapai itu. Ini nggak pernah meleset. Yakin. Sepanjang ada masih trinitas nggak bakal berkembang. Data perceraian. Udah, aku exit ya. Kamu tidak cari data perceraian anu. Selayar. Enggak penasaran nih sama Tritung sini. Dia mas banyak muslim, dia nak. Tritung nggak akan diekspos. Nggak apa-apa, data pencarian nggak apa-apa, data pencarian ada. Coba data selingkuh ada nggak di situ, banyak nggak? Pencarian nggak boleh sih, itu boleh. Di data negara. Makanya nggak ada datanya, aman ya. Ini aja lah. Enggak, sebenarnya sih kalau kayak gini kan ini kan populasi. Nah kalau mau membahas tentang begitu ya kita bahas ya, nggak apa-apa sih kalau membahas perceraian seperti apa gitu. Tapi dulu bang, perhitungannya benar nggak nantinya? Nanti kita 1+1+1 nanti ribet lagi. Oh, kalau Islam cuma 306.000 kasus 2019. Apa datanya ditanya, KTP-nya data perselingkuhan, data kumpul kebo, KTP-nya kebanyakan agama apa dengan ya? Dari kalian bisa bandingin 250 juta, seandainya itu tadi data yang Handi berikan benar ya, 250 juta dengan 33 juta kalian bicara selingkuh, kalian sadar nggak? Ini lihat, ini kocak ini si pendeta nuntut Mahkamah Agung untuk apa membatalkan perceraian. Ya kagak bisa lah. Jadi MK kubu mimpi pendeta bisa cegah Pak Sutri bercerai. Apaan coba pendeta? Mana diketawain? Iyalah. Bisa gimana lu? Pendetanya kalah sama negara, Tuhannya kalah sama negara. Dia penden. Oh ini beritanya nih. Enggak, tadi kemana? Ke Mahkamah Konstitusi? Iya, MK. Tuh. Sekarang pertanyaannya saya nanya, buat apa coba? Ini karena selaku pendeta, ini Rolas nama pendetanya menganggap pasal di atas menyebabkan orang mudah bercerai. Seharusnya menurut saya pengadilan juga melihat peran tokoh agama dalam menilai sebuah perkawinan. Pertanyaannya, perceraian di Indonesia khususnya Muslim itu di pengadilan agama bukan di pengadilan negeri. Kebiasaannya begitu bang. Ini baru tahu kalau
sipil atau misalkan di luar Islam itu di pengadilan negeri masing-masing kabupaten kota. Kalau agama, kalau Islam yang pengadilan agama selesai. Ini lucu banget ini. Sekarang nah, dia gugat KY soal undang-undang yang mana ini perkawinan, undang yang mana? Objeknya harus tahu dong pasal yang mana harus di undang-undangnya. Oh ini yang digugat pasal 39 ayat 1 ini digugat. 39 pas di bawah. Ini pendetanya menggugat pasal 39 ayat 1. 39 ayat 1. Awak bet. Ini mah soal perkawinan keseluruhan. Digugat itu. Terguncang loh swasta. Pencarian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha. Ini kayak pengadilan loh. Nanti kalau Islam di pengadilan agama, kalau di luar Islam pengadilan negeri. Gue kocak banget hukum Indonesia digugat pendeta ya, dibahas ini ya lucu. Ya bisa-bisa aja. Oh, besok ya kita jadiin kontennya ini ya. Iya benar-benar nih, bagus nih. Simpan mikir. Pendetanya gugat negara kocak. Bentar pasal 39 itu baru bosan di sana Ini nih. Bentar begini. Nggak kelihatan nih, gedein. Tak bacain deh. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak. Benar, terus apa? Ya. Benar. Iya, kalau secara perhitung salah lah, karena apa ya? Karena ini tuh malah jadi menjadikan celah warga-warga negara Indonesia yang Kristen untuk bercerai. Pasal ini tuh dipakai warga Kristen untuk bercerai, gitu loh. Terus ini pendetanya ini protes. Nah, selaku pendeta Rolas menganggap pasal di atas menyebabkan orang mudah bercerai. Seharusnya menurut dia pengadilan juga melihat peran tokoh agama dalam menilai sebuah perkawinan. Lah kalau nggak cocok nggak cerai gimana? Kan di pengadilan agama itu kan ada di istilahnya berunding kan? Bukan, berdamai dulu. Iya, Berdamai dulu. Mediasi namanya. Belum bercerai itu ada mediasi sebelum sidang. mediasi ya, betul mediasi. Lama itu sengaja dilama-lamain supaya berubah pikiran. Iya, cuma kan kalau di keimanannya terhitung kan nggak boleh cerai. Boleh, makanya ini protes ya. Tapi kalau udah nggak cocok gimana? Ya nggak tahu. Oh, aku tahu kenapa nggak boleh Kristen bercerai. Karena kalau Kristen bercerai, kalau Anda menikah lagi, itu sama dengan apa tuh? Di ininya? Zina. Cuma posisinya gini loh, perceraian itu nggak boleh kecuali karena zina. Jadi tinggal ngaku aja saya sudah berzina, boleh cerai. Dan yang kalau udah janda nggak boleh nikah kan? Masa? Nah iya kan dianggap itu, dianggap dia apa tuh kemarin dalilnya? Ini swasta tahu swasta. Biasanya ya orang yang sudah orang yang sudah disatukan nggak boleh cerai kecuali berzina. Nah terus yang orang yang misalnya ini udah cerai Jangan karena masuk neraka kan? Iya. Makanya udah nggak cocok babak belur juga ya udah tahan. Ini wakum saya, bisa aja wakum saya. Pokoknya kalau apa itu di Keren banget. kecuali berzina biar kata KDRT, biar kata digebukin, biar nggak dikasih nafkah, lahir batin, apapun itu yang penting nggak boleh cerai kecuali ada yang berzina. Selain itu nggak boleh cerai. Maksudnya sebelum kita kecerai ini bang, emang udah sah secara Yesus pernikahannya terhitung sini? Ya kalau walam kalau itu saya nggak, soalnya waktu dia menikah saya nggak ikut campur, nggak diundang sih. Yesusnya aja nggak ngajarin nikah gitu loh. Ya udah itu zina terus itu isinya. Ini siapa sih gitu ini? Pak Yan ya? Iya nunjukin wakomnya. Apa? Pen drawing. Oh, buat apa? Nunjukin keren. Bikin roti bakar. Yang gambar deh.
Udah swasta. Udah ditutup ya? Webnya udah ditutup ya? Belum. Tutup aja bang. Sudah ketik. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi ya bagaimana perdebatan antara saudara-saudara Muslim kita dengan saudara dari Kristen ya. Dan memang kalau kita simak keyakinan umat Kristen ini secara keseluruhan ya, memang hanyalah sebatas doktrin dan dogma ya, yang artinya memang sampai sekarang mereka tidak bisa membuktikan bahwa yang mereka yakini itu adalah yang bisa diterima oleh akal dan pikiran kita yang logis serta rasional ya. Berbeda dengan ajaran Islam yang sudah terbukti, sudah banyak yang bisa dibuktikan baik secara ilmiah atau sains ya, dan kalaupun belum ada yang terbukti sampai saat ini, karena teknologi akan terus berkembang, maka suatu saat akan ditemukan bukti-bukti lain bahwa Al-Quran tersebut adalah benar dan sesuai serta sejalan dengan ilmu sains ya. Jadi siapapun pihak dari Kristen ini berdebat atau ingin menjelaskan tentang konsep ketuhanannya serta Tuhan yang diyakinnya, memang sulit untuk diterima oleh akal pikiran kita, karena penuh dengan imajinasi ya, atau hayalan yang tidak bisa dibuktikan. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan ini setidaknya bisa menjadi hiburan bagi kita dan tentu bisa semakin memperkuat keimanan kita ya, karena melihat bagaimana keyakinan orang-orang dari luar Islam ya, sehingga membuktikan sekali lagi bahwa Islam adalah agama yang benar yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.